Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat Bapak Dr. Bani Nur Muhammad, STMT, selaku Dekan Fakultas Teknik Universitas Lambung Mangkurat. Yang terhormat Bapak Ustadz Ahmad Berin, selaku narasumber pada acara hari ini. Yang kami hormati Saudara Faisal Rezeki Kurniawan selaku Ketua Badan Eksekutif Mahasiswa Fakultas Teknik Universitas Lambung Mangkurat periode 2020 beserta segenap jajaran Ormawa Fakultas Teknik. Universitas Lambung Mangkurat dan para peserta LKMMTD tahun 2020 Fakultas Teknik Universitas Lambung Mangkurat. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan rahmat dan hidayahnya kepada kita sehingga kita bisa saling berbagi ilmu pada acara ceramah agama dengan tema istiqomah beribadah di tengah pandemi pada hari ini. Tak lupa pula salat dan salawat serta salam pada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW yang telah membawa kita dari jalan yang gelap gulita menuju jalan yang terang benderang. Sebelum kita memasuki acara, izinkan saya membacakan susunan acara pada hari ini. Yang pertama, pembukaan. Yang kedua, sambutan. Yang ketiga, ceramah agama yang akan disampaikan oleh Bapak Ustadz Ahmad Saberin. Yang keempat, doa. Dan yang kelima, penutup. Marilah kita bersama-sama membuka acara kita pada hari ini dengan mengucapkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Acara selanjutnya yaitu sambutan. Sambutan sekaligus laporan dari Ketua Pelaksana Saudara Wahyu Ismatullah. Dipersilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Yang terhormat Bapak Dr. Bani Nur Muhammad, STMT, selaku Dekan Fakultas Teknik Universitas Lambung Mangkurat. Yang terhormat Bapak Ustadz Ahmad Saberin, SSI, selaku pemateri pada pagi hari ini. Yang terhormat Ketua BEM Fakultas Teknik Universitas Lambung Mangkurat, Faisal Rezeki Kurniawan, dan seluruh peserta LKMMTD 2020 yang saya banggakan, serta seluruh panitia yang sudah bekerja untuk melancarkan kegiatan kita pada hari ini. Rangkaian skema LKMMTD tahun ini mengusung tema istiqomah beribadah di tengah pandemi, yang diharapkan kita semua dapat konsisten dalam segi agama ataupun beribadah meskipun kita sedang dihadapkan dengan adanya pandemi COVID-19 ini. Diharapkan pula semoga kita semua dapat mengambil hikmah dengan adanya pandemi COVID-19 ini. Terakhir dari saya selaku Ketua Pelaksana mewakili seluruh panitia mengucapkan mohon maaf yang sebesar-besarnya atas apabila ada kesalahan atau kehilapan yang sengaja ataupun yang tidak sengaja kami lakukan. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas laporannya Saudara Wahyu Ismatullah. Selanjutnya, sambutan dari Ketua Badan Eksekutif Mahasiswa Fakultas Teknik Universitas Lambung Mangkurat periode 2020, Saudara Faisal Rezeki Kurniawan. Kepada Saudara kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Semangat pagi. Yang terhormat Dekan Fakultas Teknik, yang saya hormati Wakil Dekan Fakultas Teknik bidang kemahasiswaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita bisa berkumpul lagi di acara lanjutan LKMMTD 2020, di mana pada acara kali ini ada studi keagamaan. Semoga dengan diadakannya acara ini bisa menambah ilmu kita di bidang agama, baik itu bagi yang muslim maupun yang non muslim. Harapannya dari acara ini kita bisa menambah iman kita bisa semakin bertambah
kepercayaan kita akan adanya Tuhan dan bisa membuat kita semakin bertakwa, menjadikan kita manusia yang semakin beriman terhadap agama kita. Studi keagamaan harapannya bisa diresapi oleh seluruh mahasiswa, oleh seluruh peserta mahasiswa Fakultas Teknik, dan bisa diimplementasikan dengan memberikan poin-poin positif di lingkungan sekitarnya. Mungkin itu saja dari saya. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi. Selanjutnya sambutan sekaligus membuka acara oleh Dekan Fakultas Teknik Universitas Lambung Mangkurat, Bapak Dr. Bani Nur Muhammad STMT. Kepada Bapak kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wassabihi wassalim ajma'in. Alhamdulillah, puji dan syukur kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala. Tak lupa selawat dan salam kita haturkan kepada Nabi kita Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kami mewakili pimpinan Fakultas Teknik mengucapkan banyak terima kasih kepada pemateri acara ini, kepada Pak Ahmad Sabarin yang telah meluangkan waktu untuk memberikan sedikit ilmu kepada mahasiswa kami. Tak lupa kami juga mengucapkan terima kasih banyak kepada teman-teman panitia LKMMTD 2020 yang terus bersemangat untuk melaksanakan kegiatan ini. Dan yang terakhir, kami menyampaikan apresiasi kepada mahasiswa peserta LKMMTD 2020, semangat tanpa batas ya. Jadi dengan harapan seluruh rangkaian ini dapat kalian ikuti walaupun secara online dan tidak secara tatap muka, tidak mengurangi hikmah dan kualitas acara. Jangan lupa ya, setiap kegiatan di kampus itu mempunyai arti tersendiri bagi kalian, termasuk kegiatan kemahasiswaan. Nah, kedepannya pemerintah di Belmawadikti itu sudah merancang program-program kemahasiswaan yang berjenjang, mulai dari program studi, tingkat fakultas, tingkat universitas, tingkat wilayah, nasional gitu ya. Jadi harapan kami mahasiswa Fakultas Teknik ke depan makin berkreasi dengan ide-ide kreatif, menjadi para juara, menjadi bibit yang unggul gitu ya, yang bisa mencetak prestasi dalam berkegiatan, baik itu kegiatan akademik dan kegiatan kemahasiswaan. Kegiatan akademik dan kemahasiswaan itu memiliki irisan yang besar ya, jadi tidak bisa terpisahkan. Prestasi di akademik itu bisa kita sebut prestasi bidang kemahasiswaan, dan kegiatan kemahasiswaan tersendiri nanti akan dibedakan menjadi dua. Ada yang di bidang akademik dan ada yang murni di bidang manajemen kemahasiswaan, manajemen organisasi. Nah, disinilah kalian akan belajar tata cara bersosialisasi, tata cara etika, moral, baik terhadap yang tua, terhadap yang muda, baik terhadap senior maupun terhadap junior dan terhadap alumni. Yang terakhir juga terhadap masyarakat di luar kampus. Itu menjadikan bekal kalian nanti setelah lulus. Saya berharap peserta bisa mendapatkan poin penuh dari seluruh rangkaian LKMMTD dengan nilai yang baik. Tidak panjang lebar yang saya sampaikan, setiap kegiatan kalian di dunia jangan lupa
sertakan itu dengan istiqomah beribadah. Kita sudah berusaha untuk hidup sehat, kita berusaha untuk menghindari penyebaran virus COVID, tetapi tak lupa juga kita juga berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan selalu dilindungi, selalu diberikan kesehatan, dan tentunya dimudahkan dalam memperoleh nilai terbaik, dimudahkan dan dicepatkan untuk supaya lulus menjadi seorang sarjana. Itulah kebanggaan bagi orang tua kita. Jangan lupa juga berdoa bagi orang tua kita, karena mereka yang mendoakan kita dan merekalah yang membesarkan kita sampai saat ini bisa duduk di kuliah di perguruan tinggi. Akhir kata, mudah-mudahan acara ini membawa keberkahan bagi kalian yang mengikuti, mendapatkan keberkahan ilmu walaupun sedikit, tapi insya Allah itu akan bermanfaat. Dan terus istiqomah dalam beribadah, karena istiqomah itulah berkah yang sebenarnya. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak untuk sambutannya. Selanjutnya, tibalah dengan acara inti pada hari ini, yaitu ceramah agama dengan tema Istiqomah di Tengah Pandemi oleh Bapak Ustadz Ahmad Saberin. Sebelum memulai, izinkan saya membacakan kurikulum vintage dari beliau. Nama lengkap beliau adalah Ahmad Saberin, SSI. Tempat dan tanggal lahir beliau, Barabai, 21 Juli 1990. Pendidikan terakhir beliau, S1 Fisika FMIPA ULM. Pekerjaan beliau, pembangunan peradaban Islam. Status sekarang yaitu sudah menikah. Moto, La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Prestasi beliau, yang pertama ada beasiswa Eka Cipta Foundation, yang kedua penerima beasiswa PPA, yang ketiga penerima beasiswa BBM, yang keempat delegasi UNLAM JRMN atau Jaringan Rohis MIPA Nasional di Universitas Indonesia tahun 2009, yang kelima delegasi UNLAM JRMN Jaringan Rohis MIPA Nasional di Universitas Lampung tahun 2011, dan yang keenam ada delegasi UKMM, ULM, FSL, DKN, ITB Bandung tahun 2012, founder Sekolah Anak Yatim Prestasi dan Yayasan Anak Indonesia Cerdas PAUD, SD, SMP, dan SMA. Pengalaman kerja beliau, yang pertama sebagai tentor Primagama Martapura dan Banjarbaru, yang kedua tentor guru les dan privat bimbingan belajar Max Brain. Sedangkan untuk pengalaman organisasi beliau, yaitu pada tahun 2009 di Hima FI, beliau menjabat sebagai koordinator kerohanian. Tahun 2010 di Hima FI, sebagai koordinator kaderisasi. Yang ketiga, pada tahun 2010 menjabat sebagai FSI di koordinator kaderisasi. Pada tahun 2011 di FSI sebagai ketua. Pada tahun 2012 di UMKMM BJB sebagai ketua. Dan yang pada tahun 2013 sebagai Yayasan Saya Cerdas Sekretaris Jenderal. Pada tahun 2014 hingga sekarang di SMP IT Anik menjabat sebagai kepala sekolah. Baik, langsung saja kita sambut kepada Ustadz Bapak Ahmad Saberin. Waktu dan tempat kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa kafa. Assalatu wassalamu rasuli mujtaba Muhammadinil Mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa kulli man ittabi'ahu. Amma ba'du. Puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana kita diberikan nikmat berupa kesehatan, sehingga kawan-kawan kita di luar sana yang terkena penyakit pandemi, mereka diberikan kesehatan juga dan diberikan kesembuhan. Dan juga diberikan nikmat berupa kesempatan. Alhamdulillah di sini meskipun pandemi terjadi, kita masih bisa silaturahim berupa
online ya, dengan sistem online, dan semoga lelahnya panitia hari ini menjadi amal jariah bagi mereka selama kita menjalankan apa yang hari ini kita berikan. Para mahasiswa Fakultas Teknik yang dimuliakan oleh Allah, pada hari ini kita akan membahas sesuatu yang amat sangat penting sekali menjadi bekal kita selama pandemi. Agar apa? Agar kita tidak tersesat dan kita tidak kalah dengan apa yang hari ini terjadi. Rahimani rahimakumullah, tema yang diberikan panitia pada hari ini adalah bagaimana istiqomah di dalam beribadah. Sebelum kita mulai berbicara tentang istiqomah di ibadah, kita kenal dengan kalimat kalibrasi. Ya, kita kalibrasi dulu berhubungan dengan pandemi ini. Banyak di antara kita mungkin di media sosial mengeluh kesah dengan pandemi ini. Ada atau tidak adanya pandemi, kita sebagai manusia hendaklah beradaptasi dengan hal ini. Tahun 2008, sebelum saya masuk kuliah, kalau mau berdakwah itu lewat lisan saja, bertemu langsung. Tapi ketika muncul awal Facebook datang. Kemudian dakwah pun berubah. Yang asalnya bisa lisan berhubungan, kami nulis dengan status. Yuk, duha 5 menit lagi. Lalu tahun 2000-an lagi, 2010-an muncul Instagram. Ya, dengan secara singkat. Muncul lagi media-media yang lain. Apa artinya itu? Sesungguhnya pandemi ini bagian dari paksanya kita untuk menjadi lebih baik lagi. Pada tahun 2018 kami ikut seminar internasional, di mana yang mengisi acara saat itu adalah orang Finlandia, guru yang ada di Finlandia. Dan mereka mengatakan para guru itu wajib bikin video di Finlandia. Agar apa? Agar dilakukan secara online. Siswa yang tidak paham akan me-pause atau mereview kembali pelajaran-pelajaran terdahulu. Tahun 2020 Allah berikan ujian pandemi dan guru-guru Indonesia, dosen-dosen di Indonesia kita dipaksa untuk berubah agar nanti apa? Dunia pendidikan kita lebih maju lagi setara dengan negara-negara lain. Nah, ini adalah kalibrasi kita tentang pandemi. Kita jadikan pandemi ini sebagai peluang kita. Teman-teman yang dulunya nggak tahu tentang lightning tahu akhirnya, tentang kamera tahu kamera, tentang mikrofon untuk kamera juga tahu. Ini adalah bagian paksa kita agar kita menjadi bisa bersaing dengan negara lain. Rahimani rahimakumullah. Sebelum kita masuk kepada ayat-ayat Al-Quran, maka ada baiknya kita telusuri kembali ayat-ayat konstitusi. Di ayat-ayat konstitusi tertera di situ tujuan pendidikan nasional. Mungkin banyak di antara kita yang sudah sekolah, bahkan kuliah, bertahun-tahun tidak tahu apa tujuan pendidikan nasional yang telah tertera di undang-undang. Maka kalau kita belum tahu, hari ini akan dikasih tahu ya. Undang-Undang tahun 2003 nomor 20 pasal ketiga. Tujuan pendidikan nasional, ketika saya tanya kepada teman-teman di dunia keguruan, rata-rata nyebutnya adalah agar kami cerdas. Betul, tapi cerdas posisi keempat. Posisi pertama yang termaktub dalam ayat-ayat konstitusi setara dengan Pancasila. Satu, apa Pancasila? Ketuhanan yang Maha Esa. Pancasila tidak boleh dirubah-rubah. Kalau ada hari ini ormas atau hari ini orang-orang yang mau merubah Pancasila menjadi tiga saja, menghilangkan agamanya, sesungguhnya dia sedang merusak Indonesia. Pancasila itu dibangun dan dibesarkan oleh para ulama. Isi ketuhanan yang Maha Esa. Bahkan kata Bapak Sidin di acara LC, sesungguhnya ketika manusia lahir, dia sudah mendengarkan Pancasila di telinganya. Pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Sudah? Asyhadu an la ilaha illallah. Ketuhanan yang Maha Esa. Kemanusiaan yang adil dan beradab. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Rasulullah manifestasi manusia yang bisa menjadi teladan sehingga menjadi keadilan bagi manusia. Persatuan Indonesia. Hayya 'alas shalah. Mengajak untuk berjamaah, bersatu. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Hayya 'alal falah. Mari menuju kemenangan. Dan terakhir, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Hayya 'alal falah artinya mari kita menang. Mari kita sukses. Mari adilkan bangsa-bangsa Indonesia, rakyat-rakyat Indonesia.
dan ditutup dengan kalimat tauhid, la ilaha illallah, yang artinya apa? 5 Pancasila tadi jangan pernah dirubah-rubah lagi. Makanya kita, terutama yang mahasiswa, harusnya paling sensitif kalau ada orang-orang yang berusaha merubah nilai-nilai Pancasila. Kembali ke pasal 3 tadi, yang pertama adalah menjadikan potensi peserta didik, 1, menjadi orang yang beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Mari kita hari ini evaluasi dari ayat-ayat konstitusi ini tentang ibadah kita. Sebagai contoh dalam dunia sehari-hari, azan berkumandang, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Yang cowok lagi gini, tahu ya, zikir bukan ya, ini lagi main game online ya. Atau yang perempuan lihat US-nya Beautiful itu apa? How Beautiful itu ya, nonton drakor ya. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ya, drakor dulu lah gitu ya. Kalau itu terjadi, maka tujuan pendidikan bagi dirinya gagal. Mengapa? Tujuan pendidikan nomor 1 adalah membentuk peserta didik yang beriman dan bertakwa. Ciri-ciri mereka ketika azan berkumandang bagi yang laki-laki, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allah yang lebih besar, bukan game online hu akbar. Game online-nya dimatikan dulu sebentar. Baru dia sholat, zikir, doa, ya Allah semoga nanti dapat game apa itu, intan nggak apa, lupa ya, kristal ya, macam-macam gitu ya, menang ya Allah, semoga tidak nob ya, ya terserah doa-doa kayak gitu ya. Tapi intinya ketika azan berkumandang, segeralah kita menuju sholat. Itu berarti kita sukses dalam pendidikan. Yang perempuan, Allahu Akbar, Allahu Akbar, kan pakai YouTube ya, pause dulu, atau pakai video ya, pause dulu, kerjakan sholat. Berarti pendidikan bagi dirinya sudah berhasil. Nomor 2 kira-kira apa? Cerdas. Cerdas nomor 4. Nomor 2, berakhlak mulia. Ciri-cirinya, kalau kita hari ini ke rumah, tiba-tiba bercengkrama dengan orang tua, "Ma, ulun mae jatuh cinta." Lalu orang tua menasihati kita, "Nak, janganlah dulu pacaran, nak. Sekolah dulu." Lalu kita bilang ke orang tua, "Mama ini tahu apa sih tentang cinta?" Wah ya, ini menunjukkan kita belum berakhlak mulia dengan orang tua. Atau bisa juga orang tua memanggil kita, "Nak, sini." "Napa?" Nyaring suaranya. Tapi ketika kawan atau lawan jenis lagi manggil, "Udin, napa?" Kita begitu lembut, gak adil kita tuh ya. Padahal kontribusi orang tua sampai memberikan kita hidup. Makanya dalam doa orang tua tuh ada kalimat namanya kama robbayani. Itu kan kalimat dari kata rob. Rob itu artinya 1, pencipta, 2, pemelihara, 3, pemberi rezeki, 4, memberi hukuman, 5, memberikan hadiah, 6, mengayomi. Makanya kenapa kata Rob bayani disampingkan kepada orang tua? Karena orang tua jalan Allah menciptakan kita, jalan Allah memelihara kita, jalan Allah memberikan kita rezeki, jalan Allah menghukum kita kalau kita lagi jahat. Berakhlak mulia. Nomor 3, ayat-ayat konstitusi dalam ibadah kita juga, dalam kita dunia pendidikan. Kira-kira apa? Cerdas nomor 4. Nomor 3 adalah sehat. Nah, maka perhatikan hari ini kita jaga kesehatan. Menjaga kesehatan ketika pandemi adalah bagian dari jihad kita yang setara seperti orang yang jihad fisabilillah. Jadi jangan bosan-bosan ya teman-teman dari kampus ini. Kalau kemana-mana pakai masker ya. Karena tadi dari WHO mengatakan bahwa sesungguhnya pandemi virus ini masih bertahan di udara. Kemudian mau datang kemana-mana harus cuci tangan ya, harus cuci tangan. Pakai sabun ya, itu bagian dari jihad kita. Quran di sini ada tertera di Quran surah Al-Baqarah ayat 195. Janganlah diri kalian terjerumus dalam kerusakan. Dan kita tidak boleh merusak diri kita maupun merusak orang lain. Ayat-ayat konstitusi yang keempat adalah cerdas. Ini penting juga, cerdas ya. Ayat konstitusi yang kelima, tujuan pendidikan nasional adalah cakap. Artinya mahasiswa harus cakap. Apa itu cakap? Mampu mengemban amanah, itu bagian dari kecakapan. Bagi yang nanti tahun depan diamanahi sebagai ketua hima, jangan bertunjul-tunjulan ya, ikam hajagin ya. Kita cakap, kita mampu. Karena dalam fisika ya, semakin benda itu diberikan beban ya, dia akan memberikan daya sebesar beban yang diberikan. Paham sampai sini ya? Jadi kalau dia bebannya cuma bulu ya, ringan, dayanya juga sebesar gitu.
Tapi kalau bebannya begitu besar, ingat tadi la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak memberikan cobaan di luar kemampuan hambanya. Bebannya 1 ton, dayanya pun insya Allah juga 1 ton. Nah, jadi cakap ya. Jadi kalau tahun depan nanti suatu hari dipilih, diminta jadi ketua himpunan dan Anda dianggap sebagai orang yang cakap, silakan diterima selama kita amanah. Yang keenam adalah menjadi mahasiswa yang kreatif. Nah, ini penting nih, ini kreatif banget nih mahasiswanya ya. Mereka bikin, walaupun lagi pandemi, pemerintah nggak boleh pada kumpul, dan ini luar biasa kreatif ya. Walaupun lagi pandemi, mereka cari celah tuh. Kira-kira apa ya yang bisa bikin orang bisa kumpul banyak? Oh, media online. Nah, ini bisa digunakan kreatif. Alhamdulillah, pendidikan kreatif sudah bagus untuk para panitia ya. Kemudian berikutnya adalah menjadi orang yang bertanggung jawab dan demokratis. Contoh dalam dunia kampus ya. Lagi kuliah, habis dosen itu menjelaskan, kipas angin belum dimatikan, sementara tidak ada yang menikmati. Itu berarti seruangan belum bertanggung jawab. Nah, contoh yang lain misalnya kita mengadakan acara gerak jalan ya. Kemudian selesai acara gerak jalan, kira-kira apa yang biasanya terjadi? Sampah berserakan kemana-mana. Ini tidak bertanggung jawab. Bertanggung jawab bisa kita contoh kepada bangsa Jepang. Beberapa tahun silam ketika Piala Dunia, mereka kalah 1-0 dengan tim Afrika. Tapi yang menang adalah penontonnya. Para penonton bertanggung jawab, mereka menyediakan kresek, kemudian masing-masing orang bertanggung jawab dengan sampahnya masing-masing dan sampah orang lain. Masya Allah, inilah mereka walaupun kalah timnya, tapi penontonnya memenangkan hati pemirsa seluruh dunia. Bertanggung jawab. Para mahasiswa Fakultas Teknik yang dimuliakan oleh Allah, dunia boleh berubah, tapi nilai-nilai dalam diri manusia tidak akan pernah berubah. Yang berubah adalah tata caranya. Sebagaimana disebutkan, dakwah dulu langsung, sekarang dengan tulisan, dengan YouTube ya, dengan video. Dan ibadah ketika pandemi, nilai-nilai ibadah tidak pernah berubah. Sebagaimana nilai-nilai kemaksiatan tidak pernah berubah. Yang berubah adalah caranya. Dulu zina, langsung ketemuan berzina. Sekarang berubah. Ada dengan stalking, ada dengan DM ya, broadcast, yang intinya adalah zina. Ya, zina, kita bisa menilai itu zina atau tidak. Ibadah juga begitu. Bagaimana kita mempertahankan ibadah selama masa pandemi? Maka sebagaimana hidup kita di 4 dimensi, kita hidup di 4 dimensi ya. Kalau kartun itu 3 dimensi. Masuk dimensi itu ada panjang, lebar dan tinggi, sehingga dia seakan-akan punya otot dan massa ya. Kemudian kalau kita hidup di 4 dimensi, tambahannya itu waktu. Makanya kan tidak mungkin ada manusia yang kekal abadi karena kita terkurung di 4 dimensi yang waktu tadi. Rahimakumullah, 4 dimensi kalau ingin istiqomah, 4 dimensi ini harus kita kuatkan. Kuncinya ada di Quran surah Al-Baqarah ayat 183 yang baru aja kita laksanakan berupa ibadah puasa. Di situ kunci tuh. Kunci bagaimana cara kita agar istiqomah, pegang kunci ini baik-baik dalam 4 dimensi. Apa ujung di ayat itu? La'allakum tattaqun. Maka sebagai seorang muslim ketika masa pandemi, kunci kita adalah muttaqin. Orangnya tuh muttaqin, perbuatannya tuh tattaqun ya. Kita searching di Al-Qur'an kalimat yang ada kalimat muttaqinnya apa saja, dan ini mencakup 4 dimensi. Baik. Dimensi yang pertama, kita pegang baik-baik ini selama pandemi. Kalau 4 ini sudah aman, insya Allah istiqamah di masa pandemi. Dan kalau kita insya Allah walaupun tidak meninggal dunia dan melakukan 4 hal ini, maka tercatat sebagaimana hadis dalam Aisyah, ini hadisnya, dalam keadaan wabah, kemudian dia tetap bertahan istiqamah di jalan Allah, ya, maka tercatat sebagai orang mati syahid, padahal dia masih hidup. Apa 4 hal ini? Oke, dimensi yang pertama. Quran di lembaran yang pertama. Kita akan lihat apa kalimat muttaqin yang pertama di situ. Ada yang hafal? Pasti hafal ya. Bismillahirrahmanirrahim. Dzalikal kitabul la raiba fi hudal lil muttaqin. Dapat satu ya. Kata kuncinya muttaqin. Alladzina yu'minuna bil ghaib. Oke, dapat nih. Wa yuqimunas shalat. Dimensi yang pertama, teman-teman perhatikan bagaimana salat kita. Baik, di dalam Al-Quran kita perhatikan kita termasuk golongan yang mana? Apakah sudah istiqomah? Di dalam Al-Quran Allah bagi 3 golongan. Orang-orang yang istiqomah di dalam sholatnya. Kita termasuk yang mana? Kita evaluasi sebelum nantinya azal menjemput. Golongan yang pertama, golongan yang Allah mencintainya.
tertera di Quran surah Al-Mu'minun. Bisa kita lihat surahnya. Walladzina hum 'ala salawatihim yuhafizun. Hafizun, hafiz. Kalau di negeri kita yang namanya hafiz, penghafal. Kita gunakan terjemahan di Quran surah Al-Hijr ayat ke-9. Inna nahnu nazzalna dzikr wa inna lahu lahafizun. Kami yang menurunkan Al-Quran, Al-Zikr, dan kami yang menjaganya. Jadi kita gunakan kalimat menjaga. Berarti yang Allah cintai adalah golongan yang pertama, mereka yang hafizun, mereka yang menjaga salatnya. Contoh, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Oke, ada yang kayak gini ya. Nah, itu belum menjaga berarti. Mereka yang hafizun berarti ketika azan berkumandang, dia sudah siap dalam keadaan ingin melakukan sholat. Ustaz, lalu bagaimana dengan kondisi pandemi? Maka kondisi pandemi akan menyesuaikan bagaimana zona yang di daerah kita. Kalau kita lagi sakit, flu, janganlah sholat di masjid ya. Kita harus jaga orang lain, orang yang banyak. Tapi kalau seandainya masih zona hijau ya, artinya boleh dilakukan, maka lakukanlah sholat di masjid. Hafizun, ketika azan berkumandang, pergilah ke masjid. Nah, jadi disesuaikan dengan kondisi daerah masing-masing. Kalau memang tidak memungkinkan zona hitam seperti Banjarmasin, maka tidak bisa sholat di rumah, dan insya Allah hitungannya seperti orang yang lagi sholat. Ini adalah namanya rukhsah atau keringanan. Allah akan hitung kita mengerjakan amal tersebut kalau terjadi yang namanya rukhsah. Rukhsah kita ada dua tadi. Kita takut karena ada penyakit. Yang kedua adalah karena lagi sakit. Rahimakumullah. Ditegaskan lagi di Quran surah berikutnya, Al-Ma'arij. Walladzina hum 'ala salatihim daimun. Sejenisnya juga. Daim artinya mengatur. Maka hari ini mahasiswa sekarang, yuk jangan sampai kita masa pandemi ini terlena. Sebagaimana tadi, ada dua hal yang menyebabkan seseorang akan mampu melakukan sesuatu. Satu, karena dipaksa. Dua, karena motivasinya tinggi. Sama halnya dengan pandemi ini. Kalau kita tidak dipaksa, maka kita akan menjadi pembenaran. Kita sholatnya terlambat, lagi pandemi juga. Kita nggak ada ngaji, lagi pandemi juga. Tidak ada. Sebagaimana hukum fisika, hukum gerak Newton yang pertama. Ada yang masih ingat? Benda akan tetap diam atau bergerak lurus beraturan jika resultan gaya yang bekerja pada benda itu sama dengan nol. Ini sama kayak kita kalau lagi malas dan tidak dipaksakan diri kita, itu nol terus. Gak ada kemungkinan ingin berubah. Sama mahasiswa ini bikin kayak gini karena dipaksa. Dibikin acara dari ULM ya, ayo acara, kita ketemuan, dipaksa saat itu. Kalaupun tidak dipaksa, motivasi yang tinggi. Makanya penting hari ini teman-teman dijadwalkan. Daim artinya dijadwalkan. Subuh jam 5 lewat sekian-sekian, dijadwalkan. Jangan berarti ketika malam tiba, jangan main-main dengan malam ya. Ketika malam tiba, hendaklah tidur lebih awal. Jangan sampai sudah setel nih alarm, saya sudah dijadwalkan subuh jam 5 tapi tidur jam 3, itu berat banget bangunnya jam 5 ya. Tidur pun lebih awal. Zuhur jam berapa? Jam 12 lewat sekian-sekian. Asar jam berapa? Jam 4.16 lewat kurang sekian-sekian. Kita jadwalkan. Dan ini akan dapat konsekuensi. Quran surah Al-Mu'min. Ulaika humul warisun. Mereka adalah orang yang mewarisi. Alladzina yarisunal firdaus. Firdaus. Hum fiha khalidun. Dan mereka kekal di dalamnya. Dan ini juga sama seperti surah Al-Ma'arij. Walladzina hum 'ala salatihim yuhafizun. Ulaika fi jannatin mukramun. Mukram, karim. Mereka masuk surga dan Allah mencintai mereka. Allah muliakan mereka. Makanya hari ini di tengah pandemi, mari istiqomah, mari paksa diri kita. Kita bikin diri kita terjadwal waktu sholat. Sholat ada 5 waktu ya. Subuh, zuhur, asar, maghrib, dan isya. 5 waktu kita
komitmen beristiqamah supaya Allah cintai. Golongan yang kedua tentang dimensi yang pertama tertera di surah Al-Ma'un di ayat yang keempat, fawailul lil musallin. Mereka salat tapi fawailul, celaka. Padahal mereka salat, padahal mereka sujud, padahal mereka ruku, tapi Allah tegaskan kepada kita mereka fawailul. Apa itu fawailul? Hidup dalam tidak keberkahan, hidupnya celaka dan takut mati dalam keadaan tidak menjadikan Islam sebagai agamanya. Siapa mereka? Alladzina hum an salatihim sahun. Sahun kalau kita lihat terjemahannya ada seperti ini, lalai. Ada dua kata ulama definisi dari lalai. Oke, semoga kita tidak termasuk dari golongan ini. Lalai yang pertama, salat tidak di waktunya. Salat subuh, salat duha pakai kunut. Itu salat subuh, bro, ya, kesiangan, ya. Kemudian salat asar di waktu maghrib, salat zuhur di waktu subuh, mungkin ya, salat zuhur di waktu asar, itu kan tidak di waktunya. Ini celaka sekali golongan fawailul, melambat-lambatkan waktu sehingga tidak lagi salatnya di waktunya. Definisi yang kedua, fawailul berikutnya ini banyak kejadian ya, melambat-lambatkan waktu sholat. Kita contohkan karena lagi drakor itu lagi ngetrennya ikhwan, maaf ya, perempuan ya. Dia suatu hari nonton drama Korea jam 4 tepat, tiba-tiba azan asar berkumandang, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Lalu dia tetap lihat drakor tuh. Berarti kan saat itu drakor hu akbar. Drakor lebih besar daripada apapun. Dia tonton drakor itu jam 5 selesai. Ya sudah, tinggal sholat, kan lagi pandemi juga, kan nggak apa-apa ya. Akhirnya dia wudu. Saat mau wudu, tiba-tiba dia kedatangan tamu, datang bulan. Maka ini celaka sekali. Sebagaimana kata Rasulullah, banyak golongan perempuan yang masuk ke neraka. Salah satunya adalah mereka yang menunda-nunda waktu sholat. Padahal saat itu Allah beri kesempatan dia suci, tapi dia tunda-tunda sehingga Allah tidak pilih dia lagi jam itu untuk melaksanakan ibadah yang seharusnya bisa dikerjakan. Rahimakumullah. Dan ini yang terakhir, golongan yang paling celaka. Dimensi yang pertama, jangan sampai kita, jangan sampai keluarga kita, jangan sampai teman-teman satu angkatan melakukan yang terakhir ini. Spoilernya ada di surah Mudatsir 42 sampai 43. Ma salakakum fi saqar? Qalu lam naku minal musallin. Mengapa kau masuk neraka sakor? Sesungguhnya di dunia kami tidak mengerjakan salat sama sekali. Nauzubillah summa nauzubillah. Semoga tidak terjadi dalam diri kita, tidak menyepelekan salat. Mereka ingkar dengan salat, spoilernya sudah jelas, neraka sakar. Rahimakumullah, istiqamah di dimensi yang pertama akan menyebabkan dimensi yang kedua lebih mudah lagi. Di mana dimensi yang keduanya? Quran surah Al-Imran ayat 133, 134, 135 dan 136. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ard uiddat lil muttaqin. Dapat lagi ya, muttaqin ya. Jadi intinya kita cari searching kalimat muttaqin di situ. Dimensi pertama muttaqin tentang ibadah kepada Allah, salat terutama ya. Kalau salat baik semuanya. Dimensi yang kedua muttaqin. Siapa mereka? Kita lihat di Quran di ayat selanjutnya 134. Alladzina yunfiquna fis sarra'i wad dharra'i wal kaziminal ghaiz wal-'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin. Dimensi yang kedua, dimensi dengan manusia, dimensi horizontal, hablum minan nas. Kita perhatikan terutama masa pandemi ini, perhatikan baik-baik ayat ini. Ini menarik sekali ayatnya karena Allah berikan sesuatu yang di luar batas di kemampuan manusia, tapi Allah hilangkan batas itu. Walladzina yunfiquna fis sarra'i wad dharra, berhubungan dengan manusia, mereka yang berinfak. Kalau kalimatnya infak, yunfiqu berarti berhubungan dengan money, berhubungan dengan uang, berhubungan dengan materi. Tapi kalau hubungannya kalimatnya sedekah, bisa apapun, ya, tidak hanya materi, bisa senyum juga sedekah. Tapi kalau yunfiqu itu materi, berhubungan dengan materi. Walladzina yunfiquna fis sarra'i wad dharra, mereka yang manusia yang berinfak baik dalam keadaan nih lagi pandemi berat maupun dalam keadaan tidak pandemi. Masya Allah. Jadi teman-teman sekalian, ketika pandemi ada, perbaiki hubungan dengan manusia.
Bagi teman-teman yang punya kelebihan harta, yuk bikin program-program bagaimana membantu teman-teman yang lain. Kalau ada temannya mungkin di mahasiswa ini punya kerjaan, dia jualan online, belilah jualannya. Tapi Ustaz, harga yang dia ambil itu mahal Ustaz. Iya, tapi kita berikan sedekah, kita tuh memberi. Masalah dia menerima atau tidak, yang penting kita sudah memberi, dan itu membantu teman-teman kita. Ini bagian dari menjaga bagaimana dimensi tetap istiqamah dengan manusia. Ada istilah seperti ini, pagar nasi jauh lebih kuat daripada pagar besi. Apa maksudnya? Di kota kan biasanya orang ngasih pagar tinggi-tinggi tuh, ya. Padahal yang paling kuat itu adalah pagar nasi. Apa maksud pagar nasi? Kita suka memberi pada tetangga-tetangga. Seandainya kita suatu hari mudik, insya Allah mereka pasti jagain rumah kita. Rahimakumullah. Dimensi yang kedua berhubungan dengan manusia. Yunfikuna fis sarai wad dara wal kaziminal ghaiz. Ini adalah kalimat ghaiz ini berhubungan dengan kawan. Kadang dengan kawan kita bisa bertengkar. Makanya disebutkan di dalam Al-Quran ini adalah solusi bagi teman-teman yang punya teman dekat. Ingat, kita berkelahi itu pasti dengan teman dekat. Kita bertengkar dengan teman dekat. Kalau Anda belum pernah bertengkar, berarti Anda belum berteman dengan dia. Sebagaimana suatu hari kalau Anda suatu hari menikah, belum pernah bertengkar dengan pasangan. Ingat ya, bertengkar lain berkelahi ya. Kalau berkelahi itu memukul kayak gini ya. Bertengkar itu kayak berdebat. Berteriak, kamu ini kenapa? Ikam kayak gitu ya. Ini ada yang menarik dalam segi psikologi. Kenapa? Orang ini kan berdekatan, tapi dia berteriak-teriak. Kenapa? Ternyata jawabannya, kapan kita berteriak? Saat memanggil orang jauh, man, kasih ini, jauh ya. Pertanyaannya, kenapa mereka berteriak padahal posisi mereka dekat lagi bertengkar? Karena hati mereka sedang jauh. Makanya mereka mencoba untuk berteriak. Rahimakumullah, ghaiz ini artinya berlapang dada, ya. Jadi kalau kita ingin berhubungan dengan manusia, bisa istiqomah, bisa tetap bersilaturahim, hendaklah berlapang dada. Jangan sampai seperti kawan-kawan kita, ada yang gara-gara masalah sepele saja, masalah game online, yang satu mau tidur di kosnya, yang satu mau main game online, ribut, sampai hari ini tidak pernah lagi berteguran. Wal'afina 'anil nas. Ini paling penting banget ya. Kita sangkal dengan teman kita, ini penting sekali. Hubungan dengan manusia harus diperbaiki. Tidaklah seseorang itu hubungan dengan Allah baik, sementara hubungan dengan manusia tidak baik, maka nerakalah balasannya. Makanya perhatikan, wa'afinan nas adalah wal'afina 'anin nas, artinya memaafkan manusia. Ini adalah obat bagi teman-teman yang hari ini punya masalah dengan teman yang lain. Satu, memaafkan. Quran surah Al-Hujurat ayat ke-10, innamal mu'minuna ikhwah fa'aslihu baina akhwaikum. Sesungguhnya kita seorang mukmin adalah bersaudara. Kalau di antara keduanya sedang bertengkar, hendaklah mereka fa'aslihu baina akhwaikum, hendaklah didamaikan antara keduanya. Nah, bagi teman-teman jangan menjadi kompor. Ini tuh nyebetikam ini. Iya kah? Ini tuh nyebetikam ini. Iya kah? Akhirnya berkelahi. Tapi sebaliknya, kita boleh berbohong. Teman-teman yang lihat teman-temannya berkelahi boleh berbohong. Dalam rangka apa? Dalam rangka merekatkan teman-teman yang lain. Berbohong itu boleh 3 hal. Satu, berbohongnya suami kepada istrinya. Bukan berbohong yang lagi kemana. Saya beli sepeda, berapa harganya? Padahal belinya 16 juta. Belinya cuma 4 juta aja, yang ngambil yang murah. Besoknya istrinya memakai sepeda itu, ditanya oleh tetangga yang lain, yang bagus banget, bagus banget bu, sepedanya berapa belinya? Katanya sih 4 juta aja. Saya mau beli 5 juta gimana? Oke, lumayan katanya. Akhirnya suaminya menangis ya. Nah makanya ya, jadi jujur aja, nggak boleh yang berbohong ya. Berbohong maksud di sini adalah tatkala istrinya lagi masak, kemudian kan disuruh nyicip. Ini saya pengalaman ya, Anda belum ya, belum mau ya. Saya pengalaman tuh, warnanya ungu loh, gara-gara dia masak ubi yang berwarna ungu itu, lalu kasih kuah, telur yang di kuah itu jadi biru. Anda pernah makan telur biru ya? Oke, saya makan itu sebagai seorang suami gitu ya. Aduh nyaman ya, padahal Masya Allah tahu sendiri gimana telur biru ya. Itu bohong boleh. Dalam rangka apa? Menjaga keharmonisan rumah tangga. Berbohong berikutnya boleh lagi adalah
Kalau ada yang menjaga nyawa seseorang, orang mau orang yang tidak bersalah, di mana dia? Dia di situ, padahal dia di sini. Kita boleh berbohong seperti itu. Berbohong berikutnya adalah berbohong dalam rangka merekatkan kembali silaturahim. Misalnya Udin berkelahi dengan Budi, lalu Udin ini suka martabak, Budi suka terang bulan, padahal sama-sama martabak ya. Lalu kita sebagai temannya mengirimkan martabak ke Udin, lalu terang bulan ke Budi, padahal itu bukan dari si teman-teman. Lalu kasih tulisannya di situ, dari sahabatmu Budi aku minta maaf ke Udin. Lalu si Udin juga, dari sahabatmu Budi aku minta maaf ke Budi. Nah, jadi kan mereka itu bohong kan? Kita melakukan kebohongan, tapi dalam rangka merekatkan silaturahim. Insyaallah itu bagian dari yang terbaik. Rahimakumullah. Maka penting tadi dimensi yang kedua, selama pandemi mari kita perhatikan tetangga-tetangga kita ya, yang punya usaha kita kuatkan usahanya, yang punya kelebihan harta bagi teman-teman di himpunan bisa bikin program-program yang berhubungan dengan bagaimana bantu teman-teman yang lain. Siapa tahu kan ada teman-temannya yang malu ya. Mari kita cek survei siapa yang mereka perlu bantuan kita. Dimensi yang ketiga di ayat berikutnya di surah Al Imran tadi, walladzina idza fa'alu fahishatan aw zalamu anfusahum dzakarullah fastaghfaru lidzunubihim. Dimensi yang ketiga berhubungan dengan dirinya sendiri, terutama pandemi. Kita hari ini boleh jadi memiliki ekonomi yang dikurangkan oleh Allah, tapi kita memiliki yang namanya rezeki waktu. Waktu yang melenakan hari ini banyak yang sia-sia. Boleh jadi punya hari ini semua orang kena pandemi, tapi akan berubah ketika lulus pandemi. Ada yang sudah tahfiz Quran. Ketika pandemi, ada yang jiwanya sudah rusak. Ketika pandemi, ada yang dia sudah khatam Quran 2 kali. Ketika pandemi, ada yang sudah baca buku sekian buku. Maka hari ini anfusahum, janganlah kita menzalimi diri kita sendiri, merusak. Apa yang merusak diri? Kebalikan dari ibadah. Yang merusak diri adalah maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya kita evaluasi hari ini mungkin boleh jadi bagian, ini kami rekaman hari Jumat ya. Insyaallah ini bagian Jumat adalah bagian evaluasi seorang mukmin. Jadi bukan hanya kita duduk lalu dengkur, diam, pulang ya, dengerin khatib dengkur diam pulang, tapi ini adalah bagian evaluasi diri. Seminggu ini apa yang sudah kita kerjakan, seminggu ini apa yang kita perbaiki. Jadi jangan sampai fahisyah itu berhubungan dengan hawa nafsu. Nah, ini terutama bagi teman-teman yang belum menikah ya, hawa nafsu yang tinggi ya. Bagaimana cara mengolahnya? Maka cara memperbaikinya adalah jadikan diri kita empati. Ini cara bagaimana supaya menghandle hawa nafsu, terutama nafsu syahwat. Empati. Apa itu empati? Rasakan sebagaimana yang dirasakan orang lain. Contoh, ridhokah kita hari ini? Kalau kita punya istri kita bekas pacar orang lain, ridho tidak? Atau kalau kita punya anak, ridhokah anak kita dipegang oleh laki-laki yang bukan suaminya? Kalau kita tidak ridho, jangan melakukan yang demikian. Ini adalah bagian dari histori. Ada seorang pemuda yang izin kepada Rasulullah SAW, ya Rasulullah katanya, izinkan saya berzina. Dan Rasulullah sebagai seorang pengajar yang luar biasa pengajarannya, manusia yang luar biasa, mengatakan, pada saat itu sahabat Rasul itu lagi mau bunuh tuh Umar bin Khattab ya, ada pedang di situ, mau memenggal kepalanya. Ini sotoy banget ya, minta izin berzina ya. Kata Rasul tidak. Dibicarakan dengan pemuda tadi, wahai pemuda, kau punya ibu? Iya ya Rasulullah. Ridhokah kau ibumu dizinahi orang lain? Tidak ya Rasulullah. Wahai pemuda, kau punya kakak? Punya ya Rasulullah, perempuan. Ridhokah kakakmu dizinahi orang lain? Tidak ya Rasulullah. Nanti punya istri, punya anak, ridhokah istrimu dizinahi orang? Tidak ya Rasulullah. Kalau begitu, buat apa kau berzina? Lalu Rasulullah doakan dia menjadikan zina sebagai amalan yang paling dibenci dia. Para mahasiswa sekalian, kita sudah mempelajari 3 dimensi. Kita ulangi sekali lagi. Dimensi pertama yang perlu kita istiqomah dalam ibadah adalah dimensi yang berhubungan dengan Allah. Tadi sudah kita bahas bahwa dimensi yang harus fix dalam hidup kita adalah dimensi salat kita. Kalau salat kita benar, tepat dikerjakan, maka baik juga amalan yang lain. Dimensi yang kedua berhubungan dengan manusia. Allah berikan kata kuncinya, obatnya sudah Allah berikan. Memberi hadiah, infak kepada teman-teman itu memberi hadiah. Sebagaimana hadis Nabi, tahadu tahabu, saling memberi hadiahlah maka kalian akan saling mencintai. Kemudian berikutnya
disuruh untuk berlapang dada, sabar dengan tingkah pola teman kita gitu. Karena kadang bisa menyakiti hati, makanya disebut sebagai hubungan dengan manusia, hendaklah bersabar dengan sifat dia seperti itu. Dan hubungan berikutnya adalah hendaklah memaafkan. Dan ilmu ini berhubungan dengan manusia kepakai. Kalau nanti suatu hari pian akan menikah nantinya, ketika pian melihat pasangan, calon pasangan, wah begitu bagus, ingatlah ketika dia nanti menikah akan ketahuanlah sifatnya. Disitulah ilmu ini akan sangat penting. Apakah kita bisa memaklumi dia? Makanya ada kalimat sakinah, mawaddah, warahmah. Sakinah artinya kita mengetahui sifat dia kayak gitu. Mawaddah artinya kita memaklumi sifat dia kayak gitu. Dan warahmah artinya kita jadikan kekurangan dia sebagai amal ibadah untuk diri kita. Ini hubungan dengan manusia. Berikutnya hubungan dengan diri sendiri. Maka obatnya adalah kalau berhubungan dengan syahwat, suka nonton pornografi, ya, suka nonton yang Allah larang. Obatnya tadi empati. Empati itu apa? Rasakan apakah kau ridho kebiasaan burukmu itu dilakukan juga oleh istrimu kelak, atau ridhokah kita suamimu kelak melakukan yang demikian, atau ridhokah kita anak kita melakukan yang demikian. Kalau kita tidak ridho, maka sejak hari ini kita perbaiki diri kita sendiri, dan dia segera wadkurullah. Sebagaimana surah tadi, ayat Al-Imran tadi, dia segera mengenal Allah, dia segera mengingat Allah, sehingga dia memperbaiki dirinya. Dan memperbaiki ketiga hal tadi, ingat tadi dengan force, ya, dengan gaya, dengan paksa. Betul, harus dipaksa. Kalau tidak dipaksa, maka benda akan tetap diam selama-lamanya. Rahimakumullah. Dimensi yang keempat adalah dimensi berhubungan dengan lingkungan. Hari ini kita lihat, alhamdulillah ada positifnya, ya, bagian dari corona ini. Ketika dilihat dari atmosfer, ternyata bumi makin bersih, ya, polusi itu berkurang. Ini bagian dari paksa juga, bumi dipaksa untuk recovery, ya, dan lingkungan. Makanya nanti program-program teman-teman kalau nanti suatu hari menjadi diamanahkan di organisasinya, pastikan lingkungan yang kita gunakan juga ikut bersih. Kita sering menggunakan Murjani mungkin sebagai jogging, ya, lari pagi. Apakah pernah ketika kita jogging, kita pernah nggak memperhatikan sekelilingnya, sampah berserakan, atau kita cuek? Kalau kita cuek, ingat tadi tujuan pendidikan nasional bertanggung jawab. Tapi kan itu bukan sampah saya, demokratis, cakap, berakhlak mulia. Mereka yang berakhlak mulia tidak menunggu itu tanggung jawab saya atau tidak, tapi siapa yang dia sadar akan lingkungan. Makanya nanti kalau sotori ke Murjani, ya, sekalian itu pemanasan dulu, ya, jalan, lihat kiri kanan dulu, ada nggak sampah di situ? Oh, ini ada sampah. Keliling sudah selesai, baru kita jogging. Kadang kita pakai fasilitas umum, tapi hanya memanfaatkan, tapi tidak pernah berkontribusi. Makanya 4 hal tadi, dimensi 4 tadi, kita jaga baik-baik selama pandemi. Dimensi yang pertama adalah berhubungan dengan Allah, kita jaga. Dimensi yang kedua, berhubungan dengan manusia, kita jaga. Dimensi yang ketiga, berhubungan dengan diri kita sendiri yang kadang error, ya, mungkin di bagian suka berdebat di media sosial, ya, memaklumi dan lain-lain. Dan yang keempat adalah dimensi dengan lingkungan. Unzur maqala wala tanzur manqala. Semoga ingat, ibadah bukan hanya ritual saja. Ibadah tadi berhubungan dengan manusia, berhubungan dengan Allah, berhubungan dengan diri kita sendiri, dan berhubungan dengan lingkungan. Itu semua adalah bagian dari ibadah. Dan kalau kita sudah berhasil 4 hal tadi, maka ketika di dunia kerja, si A sudah lulus dari teknik, dia tidak akan pernah berucap seperti ini, dosenku tidak ada apa-apanya. Kenapa? Karena waktu saya sukses gara-gara diri saya. Ingatlah wahai pemuda, yang berucap seperti itu bukan Anda yang pertama kali. Yang berucap seperti itu adalah Qarun. Kata Qarun apa? Kata Nabi Musa, wahai Qarun, bayar zakat. Wahai Musa, hartaku karena ilmuku. Yang berucap berakhlak buruk seperti itu bukan kita yang pertama. Jangan sampai menjadi alumni nanti berakhlak buruk dengan dosennya, tidak berterima kasih. Rahimakumullah. Bagian ibadah tidak hanya sekedar ritual kepada Allah, berhubungan dengan manusia, tadi sudah, berhubungan dengan diri kita sendiri, dan berhubungan dengan lingkungan. Tadi kalau kita sudah jadi alumni, jangan sampai nanti tidak hormat dengan dosen-dosen kita, guru-guru kita. Datangi mereka kalau kita sukses, karena bagian dari kesuksesan kita adalah karena energi yang mereka berikan kepada kita, tertumpuk ke kita, dan doa dari orang tua kita. Rahimakumullah. Semoga setelah kajian ini, kita ingat tadi 8 pendidikan nasional. 1, masih ingat? Membentuk manusia yang beriman dan bertakwa. Yang kedua, berakhlak mulia. Yang ketiga, sehat. Sehat di sini sehat tontonannya, ya, sehat cara bicaranya.
Karena kalau kita semakin terdidik, maka cara bicara pun akan terlihat. Kalau isinya ceretnya itu adalah selokan, yang keluar juga selokan. Makanya penting sekali menjaga cara bicara ya, sehat maksudnya. Yang keempat, cerdas. Yang kelima, cakap. Yang keenam, kreatif. Yang ketujuh, mandiri. Yang kedelapan, demokratis dan bertanggung jawab. 8 ini kita istiqomah ya. Insya Allah ini bagian dari ibadah. 8 kita jaga. Unzur maqala wala tanzur man qala. Lihat apa yang disampaikan, jangan lihat siapa yang menyampaikan. Pohon durian berdaun sirih. Cukup sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak untuk telah menyampaikan materi pada hari ini. Selanjutnya yaitu doa kepada Bapak Ustadz Saberin. Waktu dan tempat kami persilahkan. Mari sesi doa ya, sama-sama kita berdoa kepada Allah. Semoga negeri kita diberikan keberkahan ya, dan semoga negeri kita juga dan seluruh dunia diberikan dihilangkan wabah yang sedang menempa negeri dan seluruh dunia. Kita sama-sama baca surah Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين آمين آمين يا الله يا رب العالمين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات لإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا حلالا طيبا وعملا متقبلا وعملا متقبلا وعملا متقبلا اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعافى والغنى اللهم إنا نسألك السلامة في الدين وعافية في الجسد وزيادة في العلم وبركة في الرزق وتوبة قبل الموت ورحمة عند الموت ومغفرة بعد الموت اللهم هون علينا في سكرات الموت اللهم هون علينا في سكرات الموت اللهم هون علينا في سكرات الموت ونجت من النار وأفضل هند الحساب اللهم بحق الفاتحة وشر الفاتحة يا فرز الحم ويكشف الغم يا من عباده ويغفر ويرحم ويدفع البلاء يا الله ويدفع البلاء يا رحمن ويدفع البلاء يا رحيم يا أرحم الراحمين ارحمنا يا أرحم الراحمين ارحمنا يا أرحم الراحمين ارحمنا وعافنا وعفنا ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على خلق سيدنا محمد سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين تقبل الله منكم. Selanjutnya sampailah kita di penghujung acara yaitu penutup. Saya Muhammad Alif Azhar selaku pembawa acara pada hari ini mengucapkan terima kasih dan jangan lupa untuk stay istiqomah, stay safe and healthy. Dan mohon maaf jika terdapat salah dalam penyampaian saya. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.